Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini saya akan menyajikan materi tentang praktik dan studi pendidikan. Di dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat dua aspek penting yang perlu diketahui, yaitu praktik pendidikan dan studi pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai dari pengertian praktik pendidikan. Yang dimaksud dengan praktik pendidikan adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik agar peserta didik mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan atau dapat mencapai tujuan pendidikan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari praktik pendidikan adalah: yang pertama, adanya dorongan atau motif yang bersifat intrinsik maupun motif yang bersifat ekstrinsik. Ciri yang kedua adalah adanya kegiatan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pendidik dan peserta didik. Dan ciri ketiga adalah adanya proses penting, yaitu pembelajaran, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ciri yang keempat adalah adanya penerapan prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori pendidikan. Dan ciri kelima adalah adanya perubahan tingkah laku, khususnya perubahan tingkah laku peserta didik setelah dilakukannya praktik pendidikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, praktik pendidikan dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya menjadi 3 bentuk kegiatan, yaitu pertama, kegiatan pengajaran, kedua, kegiatan pelatihan, dan ketiga, kegiatan bimbingan. Yang dimaksud dengan pengajaran adalah praktik pendidikan yang menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan. Sedangkan pelatihan adalah praktik pendidikan yang menekankan pada aspek keterampilan. Dan bimbingan adalah praktik pendidikan yang menekankan pada aspek pemecahan permasalahan. Nah, berdasarkan sifat kegiatannya, praktik pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk kegiatan, yaitu pendidikan informal, kedua pendidikan formal, dan yang ketiga pendidikan non-formal. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang studi pendidikan. Yang dimaksud dengan studi pendidikan adalah kegiatan individual atau bersama-sama dengan tujuan untuk memahami prinsip, memahami konsep atau teori-teori pendidikan. Nah, ciri-ciri dari studi pendidikan adalah yang pertama, didorong oleh motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Kemudian ciri kedua adalah kegiatannya bisa dilakukan secara individu atau dilakukan secara bersama-sama antara pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga adalah adanya hal penting, yaitu proses mempelajari, memahami, atau juga menemukan prinsip, konsep, atau teori-teori pendidikan. Lalu ciri yang keempat adalah dalam situasi pendidikan, adanya upaya untuk memperdalam dan memperluas prinsip, konsep, dan teori-teori pendidikan. Kemudian teman-teman sekalian, apabila dilihat dari cara kerjanya, studi pendidikan dapat dibedakan menjadi yang pertama, studi common sense, yaitu kegiatan mempelajari pendidikan melalui cara kerja awam atau cara kerja yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah studi akademik, yaitu kegiatan mempelajari pendidikan melalui cara kerja ilmuwan secara ilmiah atau juga cara kerja filsuf melalui kajian filsafati. Selanjutnya, studi pendidikan dapat juga dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu menjadi
studi mikro, yaitu studi yang sifatnya sempit dan terbatas pada topik tertentu, dan juga studi makro, yaitu studi yang sifatnya luas. Teman-teman sekalian, bagian akhir dari penjelasan ini adalah memahami bagaimana hubungan antara praktik pendidikan dengan studi pendidikan. Nah, apabila kita melihat dari fungsi dan perannya bahwa praktik pendidikan dan studi pendidikan ini merupakan dua aspek penting dalam pendidikan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Studi pendidikan tanpa praktik maka akan berhenti pada pemahaman prinsip, konsep, dan teori-teori serta wacana-wacana pendidikan saja. Oleh karena itu, perlu ada sarana untuk mengimplementasikan studi pendidikan, yaitu melalui praktik pendidikan. Dan sebaliknya, di sisi lain, praktik pendidikan dapat dijadikan sarana untuk mengukur atau menguji keberhasilan dari implementasi prinsip, konsep, dan teori-teori pendidikan yang telah dipelajari sebelumnya melalui studi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat kali ini tentang praktik dan studi pendidikan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.